Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai 34. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Melalui bacaan Injil Matius ini, Yesus mengajarkan kepada Anda dan saya untuk hanya mengabdi satu Tuhan. Kalau kita katakan kita mengabdi Allah, maka baiklah kita hanya mengabdi Allah. Jangan kita katakan kita mengabdi Allah, tetapi kita juga masih mengabdi Mammon. Karena inilah realita yang terjadi. Banyak orang mengatakan bahwa ia percaya kepada Tuhan. Ia beriman kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Akan tetapi di dalam kehidupannya, ia masih saja mengabdi kepada Mammon. Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi.
Jika kita hanya percaya kepada Tuhan, maka hidup kita akan memperoleh berkat-berkat yang berlimpah dari Tuhan. Yesus katakan kepada para murid dan kepada kita, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kalian makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kalian pakai. Inilah janji Yesus kepada kita. Dia katakan, jangan khawatir akan hidupmu. Coba lihat burung-burung yang di udara. Mereka tidak bekerja tetapi masih diberi makan. Cobalah lihat bunga bakung atau tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Mereka tidak bekerja tetapi mereka bisa hidup. Ini mau menunjukkan kebesaran Allah yang amat luar biasa yang terjadi di bumi ini. Allah amat mengasihi kita manusia. Maka baiklah kita selalu beriman kepada Allah melalui Yesus. Baiklah kita percaya kepada Allah melalui Yesus. Karena ketika kita percaya, Allah tahu segala kebutuhan kita. Allah tahu bahwa saat ini Anda sedang sakit. Allah tahu bahwa saat ini Anda sedang berkekurangan. Dan Allah akan memenuhi semua kekurangan kita. Allah akan menyembuhkan engkau. Karena Ia amat mengasihimu. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Semua karunia-karunia Tuhan telah siapkan untukmu. Dan Tuhan minta kepada Anda sebagai berikut. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus minta kepada Anda dan saya untuk mencari kerajaan Allah, menciptakan kerajaan Allah di dunia ini. Menciptakan dengan cara apa? Kita hidup sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Kita hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jika kita melakukan semuanya itu sebagai tanda bahwa kita sedang mencari dahulu kerajaan Allah, percayalah bahwa Anda dan saya akan mengalami berkat-berkat yang berasal dari Allah. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Saya akan share sedikit tentang satu pengalaman saya yang amat menarik. Saya ditugaskan sebagai pembina asrama Putra Ian Smith. Suatu ketika saya selalu mengalami kesulitan-kesulitan di dalam mengelola asrama Ian Smith ini. Lalu yang saya lakukan yaitu saya mengajak anak-anak asrama untuk selalu berdoa. Pagi hari kami mengadakan ibadah sabda, kemudian sore hari kami mengadakan perayaan Ekaristi. Intinya adalah kami mau mencari kerajaan Allah. Kami mengutamakan kerajaan Allah di dalam kehidupan harian kami. Dan itu sedang berlangsung kurang lebih 3 tahun, 2,5 tahun lebih saya berada di sini.
Kami selalu mengalami kesulitan-kesulitan. Tetapi ketika kami bersandar pada Tuhan, kami mencari dahulu kerajaan Allah, kami selalu mendapat solusi-solusi dari problem-problem yang kami hadapi di asrama ini. Inilah pengalaman yang sangat nyata, yang menunjukkan bahwa Allah selalu memberkati kami. Di saat kami mengalami kesulitan, Allah selalu memberi solusi, memberi jalan bagi kami sehingga kami boleh keluar dari permasalahan-permasalahan itu. Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, saat-saat ini kami mengalami banyak problem di dalam hidup ini. Secara khusus virus COVID-19 sedang melanda dunia ini, tapi juga melanda negara kami Indonesia ini. Kami mulai ragu, kami mulai khawatir akan hidup kami. Maka kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami mohon semoga Engkau membantu kami dengan Roh Kudus, agar firman yang baru saja kami dengar sungguh-sungguh meneguhkan kami, menguatkan kami, sehingga kami tidak khawatir lagi akan hidup kami, karena kami percaya Engkau akan memberi kami berkat-berkat, karunia-karunia yang kami butuhkan saat-saat ini. Bapa, tambahkanlah iman kami, hingga kami tetap percaya bahwa apapun kesulitan kami saat ini, Engkau pasti menyelesaikannya dengan cara-Mu sendiri. Ya Bapa, inilah doa kami, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak Ibu saudara-saudari, memberi solusi-solusi saat Bapak Ibu mengalami problem dalam hidup, Bapa dan Putra dan Roh. Amin.